Orang kalau di saat ini perlu segala macam untuk bahagia, padahal tidak. Jadi just enjoy, amazing, kasih ke orang lain. Hidup ini kan penuh misteri kan. Tetapi setidaknya pada saat kalian pernah merasakan kebahagiaan, buat saya gitu, ini pendapat saya pribadi, itu akan lebih mudah untuk recall, memanggil kembali rasa bahagia itu saat situasi tidak mudah. It's beyond my expectation. Saya yang tidak menyadari selama ini, ternyata emotion itu masih sangat kuat ada di sana. Ya, saya berterima kasih atas perjalanan TV7 ini. Senang sekali sampai di sini. Pada saat kita sudah dealing dengan apa yang membuat kita menderita, semakin besar ruang bagi kebahagiaan itu untuk hadir. Kok gue lebih gampang bahagia ya gitu, padahal nggak salah gitu kan, why not gitu kan, sama kayak tapi on the other hand sama kayak kok kenapa gue itu suka tiba-tiba nangis sendiri, kok kenapa gue cepet banget sedihnya, kenapa gue dengar drama lihat drama Korea yang sedih dikit, lihat anjing nggak pulang aja nangis gitu kan. Kadang-kadang pertanyaan yang harus ditanya balik adalah why not. Tapi sekali lagi, apabila kita tidak bisa mengontrol rasa itu, berarti kita consume with those emotion. Jadi mungkin pada saat kita terlalu consume with those emotion, di saat yang tepat, di situasi yang tepat, kita tidak bisa blend in. Contohnya gini, kita tahu kita lagi bahagia dengan hal-hal kecil. Pada saat teman kita lagi curhatnya masalah berat gitu kan, kayak contohnya dia baru di PHK gitu kan. Bagaimana kita mengontrol happiness di dalam diri ini agar kita bisa merubah jadi empati. Jadi nggak mungkin kan kita menanggapi dengan ya udahlah gitu kan. Ya udahlah, nanti kan kamu dapat lagi gitu. Tapi bagaimana kita bisa menahan diri untuk memberikan komentar dan mungkin memposisikan diri sebagai pendengar, berempati dengan orang lain, seperti itu. Sama juga seperti kayak kalau kita sedih, gimana kita bisa mengontrol kesedihan itu sehingga kita tidak mempengaruhi kita pada saat berinteraksi dengan orang lain. Mungkin seperti itu kali ya, Eli ya. Kebahagiaan itu kalau buat saya pribadi, saya menerjemahkan itu adalah sesuatu yang lebih halus, lebih subtle. Di sana membawa rasa kepuasan. Jadi bukan excitement, tetapi lebih ke peace dia kalau kebahagiaan. Dan kalau kita bicara meditasi pun di Tantra, kalau pernah teman-teman dengar atau ingat, saya menyebut bliss. Pernah dengar kata bliss? Jadi bliss itu adalah kebahagiaan yang kalau kita bilang kebahagiaan yang sudah melewati perjuangan, struggle untuk bisa menemukan kebahagiaan yang sudah tidak membutuhkan alasan. Jadi kebahagiaan yang sederhana itu kan tidak membutuhkan alasan kan. Saya merasa bahagia saja di dalam diri saya. Dan kebahagiaan ini akan menjadi layer bagi pikiran kita. Dan apakah kebahagiaan, kalau saya merasa kebahagiaan saya sangat simpel kok. Saya duduk mandangin hujan aja rasanya sudah bahagia. Kemudian saya pagi hari sarapan misalnya sudah ada pisang goreng sama ngopi itu sudah bahagia. Buat saya itu bukan sesuatu yang berbahaya. Sesuatu yang memang membuat kita menjadi lebih peace dengan diri kita, lebih berdamai. Dan apakah kebahagiaan yang berlimpah ini bisa kita sebut memberikan resiko gitu, imbalance? Kalau kebahagiaan buat saya itu adalah abundant, jadi dia berlimpah, nggak semakin banyak kita bisa merasa bahwa kebahagiaan itu kita bisa sharing gitu untuk orang lain. Tetapi ada satu hal, karena kita masih ibaratnya nih, kita kan masih hidup bersosialisasi, hidup dengan perjuangan. Kadang rasa bahagia ini pada satu titik membawa rasa untuk tidak membaur.
Karena kan saya sudah menemukan bahagia di dalam diri kan. Jadi saya tidak membutuhkan segala sesuatu di sekitar saya. Kemudian saya merasa toh saya dengan tidak memiliki banyak itu sudah menemukan kebahagiaan gitu. Jadi mungkin hal yang bisa jadi gitu akhirnya berkurang, kita menjadi menutup diri, tidak membuka keluar. Yang kedua juga mungkin karena saya merasa bahagia tanpa perlu memiliki banyak, tidak ada usaha di sana untuk sesuatu yang lebih baik. Tetapi rasa kebahagiaan yang banyak itu sendiri buat saya pribadi itu adalah sesuatu yang bukan hal yang berbahaya. Tapi kalau overjoy yang ada di sana membawa excitement, nah itu memang buat detak jantung, buat jantung itu memiliki kondisi yang berbeda, nyaman di dalam diri kita sehingga kita tidak ingin keluar. Sementara pada saat kita hidup di dunia kita butuh keluar juga gitu, bukan hanya ke dalam. Jadi mungkin teman-teman pernah melihat saya selalu pakai kalung ini ya, leontin ini. Di sini ada lambang dari yoga kami gitu. Jadi di sini lambangnya itu adalah segitiga bintang 6, segitiga ke atas dan segitiga ke bawah. Jadi itu kondisinya sempurna seimbangnya gitu kedua segitiga ini. Jadi segitiga yang ke atas dan segitiga yang ke bawah itu merepresentasikan tadi yang saya sebutkan, kita ke dalam dan keluar. Jadi kalau hanya saya mau mikirin diri saya sendiri, yang penting saya sudah bahagia dengan diri saya, ya sudah selesai urusan gitu. Tetapi karena hidup tuh seperti yang kemarin sempat kita singgung, Tuhan memberikan kesempatan kita hidup itu supaya kita bisa berbuat. Jadi yang pada saat saya membawa itu, saya akan menganggap bahwa apa yang saya lakukan untuk semesta itu juga adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Karena saya tidak hanya memikirkan hidup saya sendiri gitu. Jadi keseimbangan antara keluar dan ke dalam. Dan belajar dari menemukan kebahagiaan ini buat saya itu juga akan membuat saya ingin membagi kebahagiaan itu untuk orang lain. Nah, pada saat kita menemukan keseimbangan dari dualisme ini keluar dan ke dalam, nah di situ ada kebahagiaan yang mengandung yang tadi saya sebut dengan bliss tadi. Bukan kebahagiaan karena kita menutup diri dari luar, tetapi kebahagiaan yang didapat pada saat kita sudah menemukan keseimbangan. Hidup di dunia sekaligus menyadari dunia ini sifatnya sementara. Bagaimana menemukan ke dalam diri saya terlebih dahulu sehingga pada saat kita sharing, kita di dalam sudah berkelimpahan. Jadi pada saat kita sharing, kita tidak menggunakan tabungan kita yang sedikit, nanti lama-lama jadi berhutang. Jadi buat diri kalian dulu berkelimpahan. Jadi pada saat kalian sharing di sana, yang kalian dapatkan itu kebahagiaan dengan membagi apa yang kita punya, itu kita tidak kekurangan. Karena saya selalu percaya rasa bahagia, rasa cinta kasih pada saat dibagikan itu akan semakin berlimpah. Gitu. In the moment I just feel peaceful dan saya pegang saran Lucy untuk saat ini enough. Saya mau merasakan kamu dulu and then I will continue. Thank you ya. Maaf sebentar ada paket. Thank you so much untuk saya. Saya awalnya itu kemarin segala ini lewat, saya agak malu. Saya pikir, oh kenapa saya sharing kan? Dan sebetulnya kan actually it's my business. But after that, saya merasa dengan sharing itu dan saya bisa nangis. Itu sesuatu yang something I just let go. Dan ini saya juga yakin banget, saya sampai ke dalam begitu, sebabnya itu suasana ini ya. Kita meditasinya sama-sama, ada latihan ini, seperti ya itu mulai boiling ya, yang biasanya kalau sendiri enggak sampai di situ. Jadi aduh, thank you so much. Dan hari ini, wow, I feel very relieved and happy. Orang kalau di saat ini perlu segala macam untuk bahagia, padahal tidak. Jadi just enjoy, amazing, kasih ke orang lain. Nanti kita makan bala-bala bareng-bareng sudah happy ya baby ya. Dan seperti yang kalian mungkin alami kan
saat keadaan kondisi mental, emosional kita kan akan berbeda-beda. Jadi saat kalian berada di kondisi yang dipenuhi rasa bahagia, rasa damai, dinikmati karena mungkin gitu besok kita akan menghadapi hal yang ya kita tidak tahu kan, hidup ini kan penuh misteri kan. Tetapi setidaknya pada saat kalian pernah merasakan kebahagiaan, buat saya gitu, ini pendapat saya pribadi, itu akan lebih mudah untuk recall, memanggil kembali rasa bahagia itu saat situasi tidak mudah. Karena kalian sudah pernah berada di kondisi bahagia itu. Tapi kalau kalian tidak pernah merasakan kebahagiaan itu, yang pikiran kita yang terbiasa habitnya adalah tidak bahagia. Jadi sulit memang untuk recall rasa bahagia dan itu butuh dilatih. Dan salah satu manfaat collective meditation, meskipun kita terpisah jarak, meskipun kita hanya melihat di layar, tetapi saya selalu mempercayai energi itu adalah sesuatu yang tidak terbatasi oleh itu. Pada saat kita melakukan collective meditation, di sana ada energi yang dikumpulkan, namanya juga kolektif kan, dibandingkan dengan sendiri. Pada saat di sana ada konsentrasi energi itu semakin kuat, ya kita lakukan dealing dengan sendiri. Tapi pada saat kita lakukan bersama-sama, di sana ada saling memancarkan, dan itu biasanya membantu menguatkan. Jadi kenapa lingkungan tempat kita berada, kalau memang lingkungan kita nih negatif, misalnya saya punya arisan nih semua isinya gunjingin orang, ngomongin ini gitu kan, gunjingin suami, gunjingin tetangga gitu ya, itu akan saling menguatkan memang, karena semua memancarkan vibrasi itu. Jadi vibrasinya jadi double, mungkin triple, mungkin entah apa lanjutannya, tergantung berapa banyaknya. Dan energi yang baik pun seperti itu. Pada saat kita berkumpul dengan orang-orang yang memiliki vibrasi yang bagus, di sana akan menguatkan energi bagus kita. Jadi itu kita sebut dengan satsang, berkumpul dengan orang-orang yang memang memiliki vibrasi positif. Dan itu akan saling memancarkan satu sama lain. Jadi kenapa buat saya pribadi ya bertemu gitu dengan, sekarang di rumah lagi banyak ini kita di sana ada hal yang positif yang kita saling pancarkan, dan itu memberikan rasa yang selalu yang saya bilang kenapa kadang gitu kan, karena malu aja tiap posting di Facebook merasa happy gitu, karena memang itulah yang saya rasakan setiap ketemu teman-teman YYW atau siapapun, itu selalu ada rasa penuh di saya gitu, karena kayak ini kan bukan sesuatu yang sebenarnya gitu, lingkungan yang tidak mudah kan didapat seperti itu. Kalian sendiri merasakan lingkungan pergaulan, lingkungan pekerjaan tidak selalu bisa support akan hal-hal yang bersifat positif. Jadi dinikmati gitu, dan mungkin ada masanya kita merasa bahwa kebahagiaan yang tadinya sederhana gitu menjadi tidak sederhana lagi, ya di sana perjuangan untuk mendapatkan lagi rasa bahagia yang sederhana itu, ya itulah tugas kita berikutnya begitu. Nah, untuk saya mendapatkan signal tubuh, jadi di bagian jalurnya empedu yang mana emotion marah itu ternyata tersimpan, dan akhirnya saya itu semakin menyadari, menggali lebih dalam, ternyata yang saya rasa selesai, tubuh saya bilang belum gitu. Jadi proses ini memberikan saya kesempatan untuk memproses ulang hal-hal yang bagi saya secara sadar itu sudah selesai, tapi ternyata itu belum. Nah, ini kan bagus banget ya Mbak Yuni, kenapa kalau saya biarin itu kan menjadi toksik di dalam diri saya, baik itu secara emotion, kesehatan gitu ya, yang berdampak juga kepada perilaku. Jadi it's beyond my expectation. Saya yang tidak menyadari selama ini, ternyata emotion itu masih sangat kuat ada di sana. Ya, saya berterima kasih atas perjalanan TV7 ini. Senang sekali sampai di sini. Terima kasih Rahma. Dengan senang hati Mbak Yuni. Ya, jadi seperti Rahma tadi, sebenarnya kita semua itu melewati sekian banyak perjalanan kan, mau pengalaman yang membahagiakan atau sedikit struggle gitu, dan kadang seperti saya bilang karena ada banyak pengalaman yang lama sudah tertumpuk. Mungkin teman-teman di awal-awal kelas Yin masih ingat dulu, zaman dulu saya sering mengatakan
perjalanan kita di yoga apapun itu ya, meditasi, yoga yang bentuknya apapun, kan semua yoga membawa ke dalam gitu kan. Itu adalah ibarat mengupas bawang. Pernah nggak kalau masak kan ngupas bawang kan bagian yang paling kotor dulu, yang di luar kita kupas kan. Kemudian dikupas lagi sedikit lebih ke dalam, itu kan banyak sekali layernya. Semakin ke dalam keluar air mata, pedih gitu kan. Jadi di situ ada proses bahwa oke, ini sudah terselesaikan, tetapi mungkin di dalam masih ada lagi layernya. Nextnya ketemu lingkungan yang tepat, dia akan layer ini bisa sedikit terbuka. Kemudian ketemu mungkin lagi, namanya hidup kan terus menambahkan layer di dalam bawang itu kan. Jadi setelah itu mungkin kita bisa masuk lebih jauh, dan ini adalah sesuatu yang buat saya pribadi setiap hari perlu kita check and recheck. Iya enggak? Meditasi itu bukan hanya pada saat kita duduk di kelas, tetapi tiap hari itu menyempatkan diri untuk check and recheck, apa sih yang saya rasakan hari ini. Jadi di situ ada ruang untuk kita sadari. Karena kan kita memang paling pandai untuk menutupi. Jadi dengan sedikit tidaknya belajar menyadari, kita tidak menumpuk hal-hal yang mungkin sifatnya tidak baik bagi diri gitu, dan semakin cepat terselesaikan. Sehingga buat saya pribadi, seperti kemarin selalu saya sebutkan, di dalam diri kita kan selalu ada penderitaan dan kebahagiaan ini kan. Pada saat kita sudah dealing dengan apa yang membuat kita menderita, semakin besar ruang bagi kebahagiaan itu untuk hadir. Kok kayaknya lagi nanggung sakit-sakit enak gitu, sakit-sakit enak sih Bu, bilang kayak meditasi, ya udah lepasin gitu, sekarang udah mulai lepaskan pose, tapi kok kayaknya enaknya nerusin aja ya gitu. Aku tambah hari kok alhamdulillah ya, buat aku ini tambah menyenangkan. Terima kasih. Pengen berbagi soalnya seneng banget. Terima kasih Rina. Iya, kenapa selalu saya mengatakan tiap orang kan kebutuhan durasi pose itu beda-beda. Jadi memang kalau latihan sendiri, buat saya pribadi saya nggak pernah pakai timer untuk kalau saya self practice. Jadi saya mengikuti aja tubuh maunya seberapa banyak, seberapa sedikit gitu. Karena kan sebenarnya pose-pose yin itu dimaksudkan lebih banyak untuk listen to your body kan. Kalau saya balikan ke titik satu, dasarnya listen to your body. Ya hari ini, besok ya kebutuhan tubuh kita berbeda gitu. Dan saat hari ini saya ngambil pose kayaknya 1 menit aja struggle gitu. Ternyata besok 5 menit kok masih enak. Ya saya lanjutkan lebih dari 5 menit, kadang sampai 10 menit untuk pose. Dan kenapa saya nggak mau pasang timer? Karena pada saat pasang timer itu kadang pikiran saya hanya menunggu bel. Jadi pikirnya saya sempat kemana-mana dulu, nanti tinggal bel bunyi saya lepaskan posenya. Tapi kalau nggak ada bel kan kita bisa benar-benar dengerin kapan harus ganti posisi, kapan harus keluar lepas dari posenya gitu. Jadi kita mendengarkan kebutuhan tubuh. Kiri dan kanan nanti kan bisa beda, kadang kan gitu kan ya, buat saya emang kiri kanan kebutuhannya beda.